Halo anak-anakku kelas 2, apa kabarnya nak? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan, tetap semangat ya nak. Rajin belajar, rajin berdoa, tunjukkan bahwa dirimu adalah seorang yang baik yang merupakan kebanggaan orang tua. Ya, sebelum belajar mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, bantulah kami untuk memahami segala aturan-Mu, sehingga kami mampu memperkuat iman dan selalu taat pada perintah-Mu. Kami percaya dengan pertolongan rahmat-Mu, kami mampu melawan godaan-godaan demi kemuliaan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak ibu yang baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita memasuki bab 5, yaitu tentang iman Kristiani. Dalam iman Kristiani ini nanti kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah iman adalah anugerah. Kedua, beriman berarti melaksanakan perintah Allah. Yang ketiga, beriman berarti berbuat demi Allah. Yang keempat, beriman berarti berjuang melawan godaan. Maka yang pertama adalah iman adalah anugerah. Anak-anakku yang baik kelas 2, iman adalah sikap percaya kepada Tuhan Allah. Maka beriman berarti percaya kepada Allah dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka bagaimana orang-orang yang beriman nak? Orang-orang yang beriman berarti bersikap dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Maka iman itu dapat dibuktikan dengan sikap dan perbuatan, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dengan taat. Maka orang beriman itu menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Tuhan Allah yang menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Maka segala perkataan dan tindakan yang dilakukan mengarah kepada Allah. Maka martir yang diakui oleh gereja artinya adalah orang yang rela menderita dan mati demi imannya kepada Tuhan. Martir itu orang yang rela menderita dan mati demi imannya kepada Tuhan Allah. Seperti apa itu contohnya nak? Santo Tarsisius ya, yang rela menderita dan mati demi imannya kepada Allah. Masih banyak lagi santo ya. Maka dalam perjalanan hidup sehari-hari kita tidak pernah lepas dari godaan dan tantangan. Maka untuk melawan tantangan dan godaan itu kita perlu memiliki iman yang kuat. Ya. Oke, anak-anakku yang baik kelas 2. Di sini kita akan melihat bagaimana kisah Santo Agustinus. Ya, itu nanti di halaman 111 sampai dengan 114 mengenai bagaimana Santo Agustinus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Santo Agustinus ya adalah yang mengandalkan kekuatannya dan tidak percaya kepada Tuhan. Itulah dalam cerita itu. Maka dia nggak percaya kepada Tuhan. Berkat doa ibunya Santa Monica, dia pun menyadari ketidakberimanannya kepada Tuhan dan pada akhirnya dia bertobat dan kembali kepada Allah.
Maka berkat doa-doa Santa Monica, ibunya Agustinus, maka dia percaya kepada Tuhan. Kita mengikuti Tuhan dengan cara apa nak? Menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Seperti apa nak perbuatan dosa yang kita jauhkan dari diri kita? 1. Mencuri. 2. Melawan orang tua. 3. Malas. Dan 4. Berbicara kasar atau menyakiti orang lain. Ya, malas berdoa, malas belajar. Itu contoh malas itu adalah termasuk perbuatan dosa. Maka untuk mengikuti Yesus, kita diminta untuk mampu menyangkal diri, seperti yang tertulis dalam Matius 16 ayat 24 sampai dengan 28, hal mengikut Yesus. Maka hal-hal yang harus kita lakukan mengikut Yesus, syarat-syarat mengikut Yesus, yang pertama adalah menyangkal diri, ya. Yang kedua, memikul salib kita. Artinya apa itu nak? Meninggalkan atau menolak keinginan badaniah kita yang disebut dengan nafsu badaniah. Misalnya apa nak? Mementingkan diri sendiri, sombong, egois, tinggi hati. Ya, itulah contoh-contoh nafsu badaniah. Seperti yang disyaratkan oleh Yesus untuk mengikutinya. Maka anak-anakku kelas 2, lakukanlah hal yang baik, berimanlah dengan perbuatanmu, jauhilah dosa, dan ikutlah Yesus dengan menyangkal diri dan memikul salib. Sekian dan